sampai diancam dipenjara dan dimiskinkan oleh presidennya, supporter Malaysia. Saya orang Malaysia. Belum ada lagi arahan yang mengatakan daripada FAM, Football of Malaysia, menghalang penyokong-penyokong Malaysia supaya tidak menyokong Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video berita hoax nih, geng, tentang mengenai TikToker ataupun YouTuber Indonesia yang mengatakan bahwasannya bila supporter ataupun orang Malaysia mensupport ataupun mendukung timnas Indonesia itu akan dimiskinkan dan dipenjarakan. Ini statement dari mana, geng? Ikinya berada di Malaysia dan teman-teman Ikinya berada di Malaysia tidak mendengar hal seperti itu, geng. Bahkan influencer-influencer Malaysia itu mensupport kejayaan ataupun kejayaan timnas Indonesia, geng. Nggak ada yang seperti itu di Indonesia. Nggak tahu kalau di Thailand dan Vietnam ya, geng, ya. Namun di Malaysia nggak ada seperti itu, geng. Bahkan TV ataupun kedai mama itu menyiarkan semalam, kalau tak silap, menyiarkan Jepang versus Indonesia yang Jepang membantai Indonesia 4-0, geng. Buat kalian jangan kecewa dulu ya, geng, ya. Statement-statement seperti ini mana dapat kayak gitu? Berita dari mana ini, geng? Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dah lama tak masuk, 40 tahun. Posisi dia dah lama sangat tak masuk kan. Masuk dalam tournament besar. Sau đây xin trân trọng mời lên sân khấu ông Dương Nghiệp Vôi, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, và xin mời trở lại sân khấu. Sampai diancam dipenjara dan dimiskinkan oleh presidennya, supporter Malaysia, Vietnam dan Thailand tak takut. Malah nekat terang-terangan dukung Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, dibandingkan dukung negaranya sendiri di FIFA Matchday. Di tengah memanasnya kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, muncul kabar mengejutkan terkait larangan dukungan terhadap timnas Indonesia yang diberlakukan oleh Federasi Sepak Bola dari 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dalam peraturan yang cukup ketat, Federasi Sepak Bola di masing-masing negara tersebut didukung oleh pemerintah dan presiden mereka, melarang keras para pendukung atau supporter dari ketiga negara tersebut untuk memberikan dukungan kepada Indonesia di laga mendatang melawan Jepang, yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 15 November 2024. Larangan tersebut mencakup tindakan tegas bagi siapa saja yang melanggar, termasuk ancaman hukuman penjara, denda besar, dan bahkan pemiskinan seumur hidup. Federasi Sepak Bola Malaysia, Vietnam, dan Thailand mengeluarkan aturan tersebut dengan alasan yang disebut sebagai mengutamakan kedaulatan dan integritas sepak bola nasional. Pemerintah dari ketiga negara ini dikabarkan juga khawatir akan pengaruh yang bisa memengaruhi hasil pertandingan tim nasional mereka sendiri di laga FIFA Matchday, serta untuk mencegah rivalitas yang berlebihan di antara penggemar yang bisa memicu ketegangan politik dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Ancaman yang dikeluarkan juga terbilang ekstrim, dengan penjara dan hukuman ekonomi bagi supporter yang berani melanggar peraturan ini. Meski demikian, larangan tersebut justru menjadi pemicu semangat baru bagi sebagian besar supporter Malaysia, Vietnam, dan Thailand, alih-alih tunduk pada ancaman yang dilontarkan pemerintah mereka.
para pendukung ini justru memilih untuk melawan aturan tersebut demi menunjukkan solidaritas mereka terhadap Indonesia. Banyak dari mereka menyuarakan dukungan mereka melalui media sosial, menyebarkan tanda-tanda dukungan untuk timnas Indonesia, dan bahkan menggalang dana untuk bisa hadir langsung di Jakarta. Sejumlah supporter dari ketiga negara tersebut mengorganisir perjalanan ke Indonesia secara diam-diam. Mereka memilih terbang langsung ke Jakarta untuk memberi dukungan langsung pada timnas Indonesia di stadion. Beberapa supporter Malaysia, Vietnam, dan Thailand menyatakan bahwa mereka merasa bersaudara dengan Indonesia dalam bidang sepak bola. Dalam Piala Asia Under-23 kali ini, dia berjaya mengalahkan Australia dan dia berjaya membantai Jordan. Okey, tak mustahil untuk Indonesia melakukan kejutan juga terhadap Korea Selatan. Kalau tanya prediction aku, agak susah kali ni. Mungkin sengit. So, aku predict Indonesia 2, Korea Selatan 2. Okay, diorang akan berlawan sampai ke sepakan penalti. Indonesia akan menang dan Hernando Ari akan menyelamatkan salah satu penalti tersebut. Kita tengok macam mana nanti, guys. Boleh komen korang rasa macam mana. Boleh ke Indonesia menang ataupun Korea yang akan pergi ke semifinal. By the way, guys, jangan lupa tekan butang follow kalau belum follow dan repost video ini. Sampai diancam dipenjara dan dimiskinkan oleh presidennya, supporter Malaysia. Saya orang Malaysia. Belum ada lagi arahan yang mengatakan daripada FAM, Football of Malaysia, menghalang penyokong-penyokong Malaysia supaya tidak menyokong Indonesia. Aku pun tak faham lah. Kau nak buat berita sensasi pun tengoklah kan. Janganlah buat macam tu kan. Saya orang Malaysia sekarang ni menyokong pasukan bola Indonesia kerana mereka berjaya kan. Ya, janganlah kita nak buat berita macam tu kan. Nampak sangat pula FAM ni apa sengaja nak halang. Tak ada nak halang dah. Nak buat apa? Bukan duit dia. Kapal terbang tiket duit kami. Tiket masuk duit kami. Kan? Kalau mereka yang keluar duit lain, ni kami yang keluar duit. Kan? Ni siap katakan bankrupt kan lah. Apa benda cerita lah korang ni. Boleh. Aduh, sakit pun saya. Cerita yang benar lah kan. Sebab tak ada kami saya kesini tak dengar pun. Sebab kami semua meminati bola. Tapi kalau ada cerita-cerita yang macam ni, nampak sangat hoax. Nanti orang bilang, sana suka berita hoax, berita kabar-kabar angin, marah. Janganlah. Menyala Timnas Indonesia juara AFF Futsal. Skuad Futsal Garuda unggul 2-0 atas Vietnam di final Piala AFF dan akhirnya meraih gelar champion. Terakhir kali Indonesia menjuarai kompetisi ini adalah 14 tahun lalu dan performa terbaiknya setelah itu hanya menjadi runner-up pada tahun 2019 lalu 2022. Timnas Indonesia mengawali babak pertama dengan penuh energi dan mendominasi permainan sejak awal. Serangan bertubi-tubi dibuat oleh pemain Indonesia. Selain satu percubaan Vietnam yang terkena palang gol, mereka bertahan dan hanya mengendalikan serangan balik untuk menyerang. Saifullah mencetak gol pertama untuk Indonesia mini ke-7 setelah menerima umpan dari Guntur Ariwibowo. Laga berjalan cukup keras. Indonesia sampai membuat 4 pelanggaran sementara Vietnam 3 kali. Masuk babak kedua, giliran Vietnam untuk menekan Indonesia. Sepanjang 20 minit tersisa, banyak peluang dihadirkan
mengalahkan lawan. Namun prestasi kiper Indonesia Ahmad Habibi mantap membuat banyak peluang Vietnam bisa dimentahkan. Masuk 5 minit akhir laga, Vietnam mengambil risiko bermain dengan power play. Dari kesilapan pemain Vietnam, Rizky Xavier mencuri bola di area tengah dan berjaya mengunci kemenangan pada minit ke-39. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga laga usai. Selamat Garuda terbang tinggi. Nah, geng-geng semua, lihat sendiri kan seperti apa kayak gitu loh. Sampai ketawa orang Malaysia dengan negara kita, geng. Ataupun para buat konten-konten kreatornya gitu. Yang tidak menampakkan muka, yang tidak mewujudkan mukanya kayak gitu. Hanya cuma gambar dan gambar dan gambar, cuma bertutur kata seperti itu. Itu malah banyak yang komentar, wah, wah kasihan sekali negara Malaysia. Wah, seperti ini negara Malaysia. Wah, ternyata seperti itu negara Vietnam dan Thailand. Dapat berita dari mana kayak gitu, mengada-ngada saja kayak gitu ya geng ya. Kita reaction ataupun membuat video tuh yang sewajarnya saja, nggak usah diberitakan tentang hoax lah apalah inilah. Malu sendiri geng, malu sendiri geng kayak gitu ya geng ya. Kenapa hal ini selalu terjadi dengan negara kita kayak gitu ya geng. Dan ini juga ya cepat sekali diresapi oleh para netizen-netizen Konoha ataupun orang Indonesia, cepat sekali diresapi, geng. Namun faktanya tidak seperti itu, geng. Buat malu nih, geng. Dan sendiri seperti tadi supporter Malaysia ataupun orang Malaysia berbaju Malaysia, dan itu waktu main di Arab kalau tak silap ya, geng ya. Dia sangat mensupport. Dan lihat sendiri orang-orang Malaysia ataupun influencer Malaysia seperti apa mensupportnya, seperti itu tahniah dan tahniah yang diucapkan, geng. Tidak seperti kita, geng, selalu menerima berita-berita hoax ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, semoga kalian suka. So, apa-apa benda, Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilah kata, silakan boleh tolong di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahun dimana di next video. Bye-bye.